Ya, teman-teman udah cukup lihat ya. Terlihat, terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Akan kembali, nama saya Ayas. Saya dari tim L sebagai perwakilan. Tim L terdiri dari untuk selanjutnya. Halaman selanjutnya ada problem statement dari project ini. Jadi pada awalnya kami mendapatkan kumpulan data dari Pacman. Kemudian kami melihat bahwa ternyata ada beberapa data yang menunjukkan isu kesehatan ibu dan anak di Provinsi Jawa Barat itu cukup tinggi, cukup urgent, ada beberapa kasus. Setelah kami baca, ternyata kasusnya itu lebih berupa kesehatan bayi dan balita, berupa kesehatan ibu muda dengan kesehatan bayi yang buruk, misalnya. Kemudian kami berdiskusi lebih lanjut, kemudian kami memiliki beberapa observasi. Kelihatannya tingkat partisipasi posyandu ini agak cenderung rendah, terutama pada edisi pandemi gini kan. Dan kemungkinan adanya tingkatan kelahiran bayi karena tindakan preventif posyandu, yaitu misalnya ngadain penyuluhan tentang keluarga berencana, itu terhambat. Dan kemudian ada isu yang kami temui bahwa datanya itu kurang terdokumentasi dengan baik. Dan juga ada insight tambahan lagi bahwa kepemilikan smartphone itu sudah mulai menjamur, alias semua orang tuh udah mulai punya. Kalau gitu, halaman selanjutnya. Nah, area eksplorasi Project Lab ini yang akan kami bahas dalam proyek ini yaitu data kesehatan ibu, bayi, dan juga balita di wilayah Jawa Barat dengan menggunakan data tahun 2017 hingga 2022 yang bersumber dari data publikasi pemerintah. Kami dapat datanya itu dari Open Data Jabar. Dan juga nanti datanya akan disajikan dalam bentuk dashboard mengenai data yang tersedia. Jadi dashboardnya bentuknya deskriptif. Sementara out of scope-nya kurang lebih ya agak berlawanan dari itu. Supaya menghemat waktu kita skip dikit. Kita lanjut ke halaman selanjutnya yaitu objektif. Mau ngapain sih di project ini? Project ini akan menghasilkan dua produk, yaitu yang pertama dashboard kesehatan ibu dan anak berupa dashboard deskriptif. Yang kedua itu kami pengen ngebantu digitalisasi pencatatan kesehatan ibu dan anak. Nggak harus semuanya dari pemerintah, tapi agen-agen kecil akar rumput seperti petugas posyandu itu juga bisa bantu ngumpulin data supaya datanya lebih enak dan lebih akurat. Kalau gitu kita lanjut lagi ke halaman selanjutnya. User personanya dibagi kurang lebih 3. Petugas posyandu, petugas puskesmas itu kami kelompokin kurang lebih hampir mirip tipenya, yaitu mereka laki atau perempuan, usia 19 tahun ke atas alias usia kerja, biasanya itu bertugas di posyandu atau di puskesmas dan juga punya HP, smartphone, entry level ke atas gitu kan. Emang mereka ngapain pakai itu semua? Mereka itu biasanya mencatat data kesehatan ibu dan anak dan juga ngelaporin data tersebut ke puskesmas atau misalnya kayak ke tingkat yang lebih tinggi gitu kan. Kemudian ngapain aja sih mereka? Nggak cuma nyatet-nyatet, nggak cuma lapor-lapor, mereka juga ngadain penyuluhan. Ada pembinaan kesehatan, ada penyuluhan, ada lagi bantu tenaga kesehatan misalnya ngasih vaksin atau imunisasi yang kita kenal mungkin ya. Kemudian mereka butuh apa sih? Sebenarnya mereka butuh data. Data status kesehatan ibu dan anak dan juga balita, yaitu yang ada di sekitar puskesmas atau posyandu gitu kan. Kemudian untuk kelompok yang terakhir ada masyarakat umum, yaitu seperti aku, Andi, dan teman-teman lainnya. Siapa aja bisa akses. Nanti ada masyarakat kayak ya laki-laki atau perempuan, bukan anggota posyandu, yang misalnya butuh data kesehatan ibu dan anak di wilayah Provinsi Jawa Barat gitu. Kita lanjut lagi. How we could help. Jadi kan kita ngelihat tuh ada beberapa masalah. Yang pertama, kesehatan balita kurang bagus gitu kan. Kita mikir, oke, dia kurang bagus, kalau gitu kayaknya kita bakal lebih tahu untuk mau ngebantu apa kalau misalnya pencatatan data lebih baik gitu. Kurang meratanya penyebaran informasi, kegiatan posyandu itu juga bisa dibantu dengan penyajian data dan dashboard supaya tahu siapa sih sasaran kita selanjutnya supaya mereka bisa reach out lebih benar, narik anggota yang akan diundang. Kemudian jumlah ibu muda semakin meningkat dan ada penyebaran kepemilikan smartphone, artinya data ini tuh gampang disebarluaskan dan bisa diakses dashboard-nya gitu loh. Selanjutnya tadi Ensik ya udah dapat preview dikit soal user flow.
Oke, lanjut. Suaranya hilang ya? Apa saya Mungkin doang? bisa dilanjutkan dengan teman satu kelompoknya, Kak. Kak Andi mungkin bisa melanjutkan. Maaf ya Kak, ini ada sedikit gangguan jaringan. Kita balik lagi ke slide sebelumnya, ngertiin ini user flow untuk penggunaan dashboard masyarakat umum atau kita semua lah. Buka dashboard, pilih filter, terus nanti dashboardnya memuat data. Selesai deh, kita lanjut lagi ke user flow kedua. User flow kedua ini agak kecil ya mungkin tampilannya. Setelah ini kita kan akan share deck-nya, nanti bisa teman-teman lihat. Cuma aku akan ngerangkum, intinya nih petugas posyandu bisa ngedatain kesehatan ibu dan anak, nanti mereka masukin ke datanya, kemudian nanti datanya tertampil di dashboard. Kita lanjut ke selanjutnya. Ini sebar undangan penyuluhan, hampir mirip sama yang pertama, petugas posyandu buka dashboard, pilih filter, kelihat orangnya, barulah dia bikin rancangan dan undang orang tersebut gitu kan. User flow keempat, ini untuk petugas puskesmas, jadi tugasnya mereka pantau, lihat buka filter, lihat dashboard, ada isu apa, ngobrol sama posyandu, ayo kita bikin acara, N gitu kan. Kita lanjut, selanjutnya, ini ada beberapa fiturnya, kita lihat aja gambarnya, kita punya control panel, ada geomap, ada bar, dan grafik-grafik lainnya. Kayaknya biar lebih asik, kita bisa langsung masuk nih ya ke dashboard yang kita mau kasih lihat. Ini ada dashboardnya, sebentar ya kita gedein biar enak. Jadi dashboardnya berbentuk deskriptif, ada di bagian atas itu filternya, ada pilihan untuk tahun, ini bisa diganti, misalnya kita ambil 2 tahun aja, 2017 sama 20 misalnya gitu kan. Kita pengen lihat, nah nanti nih tahunnya itu akan mengubah tampilan data di dashboard-nya. Ini akan ada loading sedikit ya teman-teman. Kemudian mungkin teman-teman yang lagi ngeliatin dashboard ngeliat nih kok ada beberapa yang berubah, ada beberapa yang tidak. Nah ini kita pengen ngejelasin juga sumber datanya itu kepotong-potong, banyak yang nggak sinkron satu sama lain. Jadi ada beberapa tabel yang beda sendiri. Misalnya tadi kelihatan mungkin jumlah lahir bayi karena tahun pencatatannya itu 2017 sampai 2020 gitu kan. Kemudian tadi yang ibu resiko tinggi itu tahunnya tidak ikut berubah. Terus misalnya kita mau fokus nih, aduh ini isunya kebanyakan, aku pengen lihat di kotaku aja. Coba Andi boleh dipilih nggak kabupaten atau kota, mau lihat 1 apa 2 kota aja. Coba kita lihat, nanti dia geomapnya akan berubah. Terus kalau misalnya udah, kita bisa lihat di geomapnya, itu tadi kita sempat bilang ada tooltip, nah geomapnya ini nih kalau dilihatin tuh ada info tambahan mengenai variabel yang dicari. Sekarang nih kalau geomapnya tuh lagi ngejelasin imunisasi BCG. Jumlah orang imunisasi dasarnya tuh sekian anak yang sudah, terus BCG-nya sekian, oh berarti persentasenya sekian persen untuk wilayah kabupaten itu gitu kan. Ini kurang lebih dashboard-nya kita bikin ada ringkasan-ringkasan deskriptif dikit, karena kami tahu juga ada keterbatasan waktu pada saat presentasi, cuma secara overall, overview-nya kayak gini. Nanti teman-teman mungkin bisa main-main aja ke dashboard kita untuk ngeliat-ngeliat sendiri. Nah, tadi kita juga sempat ngide nih kan, aduh nih kita sebel banget datanya tuh bolong-bolong. Mau ngapain sih? Mau ngolah data, tapi kok rasanya agak terhambat. Nah, kita tuh punya solusinya supaya petugas posyandu bisa bantu ngedata. Coba kita masuk ke halaman formulirnya, Andi. Nih, kita tuh bikinin formulir buat isian. Ini yang kita lagi lihat tuh formulir pendataan buat datanya ibu. Coba kita scroll lagi ke bawah, kita pencet berikutnya, nanti anak itu siapa. Terus buat teman-teman mungkin kepikiran takutnya formulirnya disalahgunakan atau dipersebarluaskan. Tapi tenang aja, kita nggak pakai data informasi sensitif. Nggak ada nama lengkap, nggak ada tanggal lahir, cuma ada usia. Dan ini coba kita kirim nih formulirnya.
coba kita kirim formulirnya, terus nanti kita tuh ngelihat ini hasil mentahnya. Nanti datanya tuh bisa diolah sama tim petugas pengolahan datanya gitu kan. Supaya dashboard itu bisa continuous, bisa tetap aktual dengan kondisi yang sekarang. Oke. Ada lanjutan? Lagi. Nanti datanya intinya bisa continuous dan dashboardnya bisa diupdate supaya kita lihat isu apa sih yang sebenarnya ada di daerah puskesmas atau posyandu kami gitu. Kurang lebih kayak gitu. Sekian, terima kasih teman-teman. Sekarang mungkin kita bisa tanya jawab atau ngobrol-ngobrol. Ya, mantap untuk ininya, dashboardnya. Mungkin dari kakak ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disaran, komentar? Yuk. Oh, ini aku baru buka nih chattingnya dari Zoom. Ada Kak Ari, makasih ya udah bilang cantik banget slide-nya Kak Laras dan tim, ide bagus menempatkan akar rumput. Thank you Mas Ari. Ada yang mau ditanyakan atau gimana? Udah cukup. Kak Cahyo mungkin? Di sini lagi azan. Jadi skip dulu. Tapi bagus untuk ini ya, untuk dashboardnya. Dan ini mungkin agak beda dengan yang lain ya, karena sudah dikasihin tooltip dan komentar-komentar gitu. Aku justru penasaran itu bisa adaptif gak sih? Nanti bergantung dengan kondisi atau di set static gitu. Oke. Ini kelihatannya sih adaptif Kak, cuma terhadap apa ya sampai level tertentu aja. Asik, nanti kita coba-coba aja klik-klik sendiri. Ini hasil begadang-begadang kita nih. Mantap. Oke, terima kasih untuk grup L untuk hari ini. Kita kasih aplaus dulu ya untuk grup L, keren banget. Oke, selanjutnya grup